kayak begini Ustaz. Karena beliau di depan sana itu saya pernah saksikan orang-orang seperti itu rahimahumullah. Ya, makanya itulah yang disampaikan oleh Rasul, oleh para ulama kita, bahwa ini juga satu poin penting tentang pertemanan. Kalau mencari teman itu, carilah teman yang sekedar kita melihatnya bertambah iman kita pada Allah, bertambah cinta kita pada Allah. Saya membaca begitu itu tadinya ada ya orang-orang kayak gini. Ternyata ada. Dalam hidup saya ini pribadi, dalam hidup saya itu saya bertemu dengan beberapa orang yang begitu menurut saya, menurut pandangan saya. Saya ngelihat beliau itu nambah iman saya. Wallahualam. Tidak tahu apa ya, kuat sekali pancaran itu. Itu yang saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Karena di dalam dirinya itu ada rahmat, ada wud, mahabbah Allah di dalam diri orang itu. Allah sudah cinta. Sehingga dia itu membawa cinta Allah dimanapun dia berada, cinta itu menebar begitu saja. Dia menebar. Siapapun yang melihat jatuh cinta. Siapa yang melihat itu suka, kagum. Gitu. Dan cinta itu nanti akan, sebenarnya cinta itu akan meringankan permusuhan sebenarnya. Sehingga nanti akan tersaring. Yang memusuhi, maka itu memang betul-betul musuh. Karena kalau permusuhannya itu ringan-ringan saja, itu begitu ngeliat jatuh cinta saja, nggak jadi musuh. Itu meringankan permusuhan. Karena ini antara adawah dan mahabbah. Nah Musa alaihissalam sejak kecil itu ternyata, coba kita lihat ayat itu kan. Musa masih bayi. Setelah tema permusuhan langsung mahabbah. Setelah adawah langsung mahabbah. Belum ada pembahasan lain, yang pembahasan nanti kan ada pembahasan tentang ilmu, wahyu, kemudian ada ditemani, dibantu oleh saudaranya Harun. Nah itu nanti model-model itu nanti. Ternyata model pertamanya setelah visi yang jelas bahwa bayi ini kelak punya visi untuk menaklukkan tauhid, model pertamanya adalah raih cintanya Allah SWT. Gitu. Jadi generasi kita ini begitu juga. Nah, kita lo bicara tauhid, tapi kita senang sekali dipuji tauhid. Nah itu, gitu kan? Yang harus diupayakan adalah bagaimana kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dicintai Allah, cinta itu akan menebar begitu. Di mana saja dia berada, dia dicintai. Makanya wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, para ulama tafsir mengatakan bahwa itu kan yang membuat nanti istrinya Fir'aun langsung jatuh cinta kan. Begitu diambil di peti itu, kemudian diserahkan kepada istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Begitu dibuka, itu langsung cinta dia. Iya, nanti ada poinnya itu. Qurratu 'ainin li walak. Itu. Jadi coba memang bayi itu juga lucu ya, jadi tapi sampai dia cinta, ini loh. Sampai dia cinta itu karena tadi bayi ini tidak pergi sendirian, tapi dia pergi bersama cintanya Allah. Sehingga dia di istana Fir'aun pun dia menebar cintanya Allah. Maka yang terjaring adalah mereka yang memang tidak sombong dengan Allah. Salah satunya adalah istri Fir'aun. Dan istri Fir'aun itu, sebagaimana kita tahu, istri Fir'aun, nanti kalau kita buka yang surat Al-Qasas, kita akan tahu bahwa istri Fir'aun itu akan menyampaikan tentang dialog dia dengan suaminya, dengan Fir'aun. Ya, bagaimana istri Fir'aun kemudian mengatakan qurratu 'ainil li walak. Jadi ini qurratu 'ain. Ini qurrah 'ain. Jadi saya sering jelaskan tentang kata qurratu 'ain dalam doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Gitu. Qurratu 'aini li walak, kata istrinya. Ini akan jadi penyejuk mataku dan kamu, wahai suamiku Fir'aun. Dan dalam tafsir disebutkan saat Fir'aun mengatakan, enggak, ini buat kamu aja, buat saya enggak. Berarti Fir'aun juga tahu posisinya, Sat. Posisi saya dengan dia itu musuh. Jadi sadar juga. Iya, betul. Betul. Dan ulama tafsir mengatakan gini, Sat. Andai Fir'aun mengatakan iya, maka Fir'aun akan dapat hidayah. Sebagaimana istrinya.
Jadi saat andai dia bilang, oh iya ya, gitu, saya juga cinta sama dia. Jadi Fir'aun ini penyebabnya satu aja. Dia itu sejak awal mengingkari cintanya Allah yang sudah ditebar. Andai dia tidak sombong, dia akan bisa merasakan cintanya Allah sebagaimana istrinya merasakannya. Kalau sudah merasakannya seperti istri merasakannya, apa yang terjadi? Istrinya bukan saja seorang wanita beriman loh. Istrinya itu menjadi satu dari 4 wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Betul kan? Sebagaimana kalimat Nabi SAW tentang 4 wanita terbaik dunia dan akhirat. Ya, yang 2 adalah keluarga Nabi, yaitu Khadijah istri beliau dan Fatimah adalah anak putri beliau. Kemudian yang kedua adalah, yang satu adalah Maryam, kan? Yang ketiga, yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Firaun. Nah, Asiyah binti Muzahim, istri Firaun ini kan, para ulama mengatakan itu diawali karena dia menerima Musa yang membawa cintanya Allah itu dengan mengatakan ini penyejuk mataku. Gitu ya. Firaun mengatakan enggak, membuat kamu aja itu, saya enggak gitu. Itu. Jadi subhanallah ya, jangan sombong lah. Orang gini, orang tuh mungkin berbuat dosa, Ustaz, tapi jangan sombong. Jangan takabur. Yang membuat iblis pasti masuk neraka adalah aba wastakbar. Aba itu artinya menolak. Itu kemaksiatan, menolak. Tapi bukan cuma itu. Karena kalau babnya hanya menolak, hanya, dan terkutip, hanya maksiat, ya kan, tidak ada yang kecil dalam maksiat. Tapi anggap hanya maksiat, maka pintu taubat terbuka. Tapi karena wastakbar. Karena kesombongan itu. Nah, karena orang sombong itu sulit kembali, sulit taubat. Orang sombong itu sulit taubat. Sehingga dia tidak bisa merasakan cintanya Allah yang sedang ditebar di sekeliling kita. Makanya jangan jadi orang sombong. Salah, ngaku aja salah. Iya, saya salah. Jangan bertahan gitu. Yang membuktikan bahwa kita ini sombong itu kan Nabi sendiri mengatakan. Karena Nabi pernah ditanya, Rasulullah, kita ini orang yang suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Apa ini sombong? Kata Nabi, bukan. Sombong itu adalah, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Dia angkuh terhadap kebenaran. Jadi kalau bilang gini, ini saya teman-teman buat kita semua. Kadang-kadang Ustaz kita berdebat sama seseorang. Ya kan? Kadang-kadang kita tahu iya dia benar. Apa sulitnya Anda mengatakan antum benar, saya salah? Tapi memang itu perlu jiwa besar, Ustaz. Hah? Susah menelan ego itu. Ada pride yang harus ditelan itu. Oh gitu ya. Ini masalah pride-nya. Masalah pride. Sudahlah, singkirkan itu, singkirkan pride itu. Singkirkan sekedar ego, kebanggaan, prestis, pride, singkirkanlah itu. Dan memang disitulah saya tahu kemuliaannya para ulama kita dulu. Kan? Bagaimana seorang Imam Malik dengan ilmu yang legendaris itu ya. Kemudian beliau mengatakan, laqad asaba Syafi'i wa akhta'a Malik. Dalam dialog loh. Siapa Syafi'i? Syafi'i cuma salah satu muridnya, Ustaz. Hanya salah satu. Hanya salah satu muridnya. Tapi ketika sang guru dialog dengan murid dan gurunya mendengarkan argumen muridnya, dalil muridnya kok kuat. Kemudian argumentasi dia, oh iya, lemah ada argumentasi saya. Masya Allah, ternyata nggak sesederhana itu mengucapkan Syafi'i benar dan Malik salah. Itu orang besar, Ustaz. Hanya orang besar yang bisa mengakui salah saat dia salah. Makanya ini Bapak Ibu juga pelajaran, Ustaz. Kalau di dalam tema pendidikan, tema sosial bermasyarakat, itu kalau ada orang ngaku salah di kesalahannya, itu nggak sembarang orang. Maka saya sering sampaikan gini, Ustaz, kalau kita punya anak, kok dia berbuat salah, kemudian dia ngaku di depan kita dia salah, yang pertama harus terucap di hati kita adalah syukur. Memang akan kita betulkan anak ini, mungkin kita hukum, tapi ingat ada kebaikan yang bahkan mungkin kita tidak sanggup, yaitu mengaku salah saat salah. Itu tidak gampang itu, ya. Dan kan itu pula yang bahkan Imam Syafi'i akhirnya karena melihat gurunya seperti itu, Ustaz. Makanya Imam Syafi'i itu orangnya juga tawadhu'nya, rahimahullah. Rahimahumullah. Imam Syafi'i mengatakan
Saya itu kalau berdebat dengan orang lain dalam sebuah ilmu, saya berharap Allah menghadirkan al-haq, menghadirkan kebenaran itu dari lisan lawan bicara saya. Kalau kita kan enggak, Zat. Kalau ngakunya kan kita murid Imam Syafi'i ya. Tapi kalau debat pengennya menang. Imam Syafi'i enggak, Zat. Imam Syafi'i mengatakan saya berharap bahwa Allah menghadirkan kebenaran justru dari lisan dia. Wah, itu kan orang berjiwa besar. Besar sekali, rahimahumullah. Jadi makanya jangan, iblis itu masalahnya dua, Zat. Aba wastakbara. Kalau sudah begitu, wa kana minal kafirin. Kafir itu sumbernya ini. Satu, maksiat, menolak Allah. Yang kedua, sombong. Kalau babnya adalah menolak ini maksiat. Menolak perintah Allah. Ini maksiat. Pintu tobat terbuka kok siang malam. Nabi SAW dalam hadis kursi menyampaikan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, sungguhnya Allah membuka kedua tangannya di siang hari untuk mengampuni yang bersalah di malam hari. Dan Allah membuka kedua tangannya di malam hari untuk mengampuni yang berbuat salah di siang hari. Artinya apa? Artinya bahwa orang kalau maksiat Allah ampuni. Bahkan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan, tapi yang lain bisa Allah ampuni. Ayat ini mohon maaf nih, masih banyak yang salah paham tentang ayat ini. Ayat ini maksudnya begini, ada pertanyaan nanti, bagaimana kalau orang berbuat kemusyrikan tapi di dunia sudah taubat? Ya sudah, kalau udah taubat dia selesai. Nabi udah bilang, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Ya kan, orang yang taubat dari sebuah dosa maka seperti tidak berbuat dosa. Ya, seperti dia nggak punya dosa. Kalau sudah taubat sudah selesai, gitu. Dalam Quran juga banyak ayat tentang pertobatan. Dan kalau tobat selesai, tapi ayat ini maksudnya adalah orang yang mati, tapi dia belum bertobat. Nah, dia berbuat kemusyrikan, belum tobat, saat meninggal, maka Allah tidak ampuni. Kalau gitu, dosa lain mungkin diampuni, mungkin. Asal bukan kemusyrikan. Jadi, kalau babnya dosa, bahkan hadis ini selalu membahagiakan saya. Allah membahagiakan saya. Ada dua hadis tentang pengampunan dosa itu yang membahagiakan, masya Allah. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Nabi Rasulullah SAW bersabda, kata ini hadis Nabi tentang pengampunan Allah. Kata Nabi SAW bahwa hadis kursi Allah, siapa yang menjumpai aku, siapa yang menjumpai aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, asalkan tidak berbuat kemusyrikan, kata Allah, la ataituha biqurabiha maghfirah. Aku akan datangi orang yang membawa dosa sepenuh bumi itu, aku akan datangi sepenuh bumi ampunan. Jadi Allah siap mengampuni hambanya, itu siap. Ada hadis yang membahagiakan lagi, masya Allah, ini betapa maha Rahman Rahim ampunan Allah SWT itu. Dalam hadis sahih, seorang hamba melakukan dosa, kemudian hamba itu minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya berbuat dosa, saya mohon ampun. Kata Allah, aku ampuni. Dia berbuat dosa lagi, mengulangi dosa itu. Datang lagi ke Allah, ya Allah mohon ampun, salah lagi saya. Kata Allah, aku ampuni. Datang lagi, berbuat dosa lagi. Dia ulangi dosa itu. Datang lagi pada Allah. Kemudian dia berkata, ya Allah ampuni aku. Kata Allah, aku ampuni. Dia ulangi lagi dosanya. Bayangkan, subhanallah. Minta ampun lagi sama Allah. Allah ampuni. Begitu Allah ampuni, Allah mengatakan, kenapa aku ampuni terus bolak-balik. Kenapa aku ampuni? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang maha mengampuni. Itu Allah membahagiakan. Allah membahagiakan. Gitu ya. Jadi ampunan Allah, masya Allah. Jangan sombong. Jangan sombong pada batarul haq, itu sombong tuh. Jadi kita ini dengan kebenaran itu angkuh.
Sudahlah, kalau yang benar orang lain kita bilang antum yang benar. Mohon maaf saya salah. Ya. Kalau yang benar ada di kelompok lain, apa sulitnya kita pada kelompok lain itu benar dibanding kelompok saya? Di bab ini benar di itu. Ya Allah, ayolah. Ayolah, jangan sombong lah, jangan sombong. Yang sombong, yang membuat iblis itu pasti masuk neraka adalah ini poinnya. Aba wastakbar. Sombongan. Ya, ini nanti kembali pada Firaun. Firaun sama. Firaun itu karena sombong, dia tidak karena kesombongannya dia sombong itu, maka kesombongan itulah yang menutup sampai dia tidak bisa merasakan hembusan cintanya Allah yang sedang ditebar di sekelilingnya. Istri aja merasakan kok. Begitu dia buka peti langsung bilang qurratu ainil li walak. Tapi dia nggak mau. Andai Firaun mengatakan iya, kata para ulama, Firaun pun akan dapat hidayah. Nah, itu jadi itu mahabbah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Itu mahabbah. Jadi nah ini makanya teman-teman dirahmati Allah, PR kita tentang anak-anak kita adalah bagaimana mereka itu kita didik sampai dapat cintanya Allah.